bertemu dengan saya lagi untuk melanjutkan mengenai video berkaitan dengan teori kepribadian dari pandangan suatu ahli. Nah, perkenalkan saya Faradila Pristianto. Kali ini saya akan melanjutkan video di mana dari satu tokoh yaitu George Coley. Jadi saya akan menjelaskan teori kepribadian menurut pandangan George Coley. Nah, sama seperti video sebelumnya, ketika kita belajar mengenai pandangan suatu tokoh yang berkaitan dengan teori kepribadian, maka alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu sejarah atau biografi dari tokoh tersebut. Nah, di sini George Coley ini lahir pada tanggal 28 April 1905 di Perth, Kansas. Nah, George Coley sendiri sebenarnya adalah seorang yang ahli di bidang fisika, matematika, sosiologi, pendidikan, dan psikologi klinis. Nah, terakhir ini psikologi klinis kemudian menjadikan George Coley adalah orang dengan tokoh dengan pandangan yang berfokus pada bidang-bidang psikologi klinis. Nah, kemudian Kelly atau George Coley ini mendapat gelar sarjananya di University di Kansas, kemudian pasca sarjananya juga masih di Kansas, kemudian selanjutnya meraih gelar doktoral itu di University of Iowa. Nah, 12 tahun Kelly ini memahami bidang di bagian pendidikan dan juga konseling klinis di Kansas Barat. Nah, kemudian inilah yang menjadikan lahir konsepnya teori kepribadian oleh George Coley ini lebih ke ranah bidang-bidang psikologi klinis. Nah, konsep George Coley mengenai teori kepribadian adalah bahwa dasarnya terkait dengan adanya pikiran individu atau apa yang ada dalam kognitif individu. Nah, di sini bahwa kognitif atau pikiran individu ini menjadi dasar terbentuknya suatu tingkah laku yang dimunculkan. Nah, sehingga George Coley ini kemudian dimasukkan juga pada paradigma kognitif, di mana sebelumnya kita belajar menurut teorinya Albert Bandura, dan juga sebelumnya kita belajar dari Julian Rutter. Nah, di sini berarti saya tambahkan lagi satu tokoh di paradigma yang sama, yaitu kognitif oleh George Coley. Nah, George Coley karena dasarnya adalah pada kognitif atau pikiran individu yang mempengaruhi munculnya tingkah laku seseorang, maka George Coley ini menekankan bahwa dalam proses berpikir, nah di sini lebih berfokus pada cara seseorang itu pada proses mengkonstruksi, kemudian mengontrol, dan juga meramalkan peristiwa yang ada di sekitarnya. Nah, sehingga tiga proses menekankan pada konstruksi, mengontrol, dan juga meramal ini adalah proses dari kognitif seseorang yang nantinya berpengaruh pada tingkah laku manusia. Nah, karena kita belajarnya adalah kepribadian, perlu kita garis bawahi bahwa ketika tingkah laku ini sifatnya konsisten, maka itu kita anggap sebagai gambaran dari perilaku manusia. Jadi sifatnya konsisten, kemudian unik, muncul sepanjang rentang perkembangan manusia. Nah, inilah yang kemudian kita sebut sebagai kepribadian. Nah, selanjutnya pandangan Kelly terhadap kepribadian ini menjadi lebih kompleks karena tadi berasal dari proses-proses yang ada pada kognitif manusia. Jadi lebih kompleks mengenai metateori ya, akan ada banyak teori di dalamnya yang menjelaskan bagaimana tingkah laku manusia itu muncul. Nah, kemudian Kelly tidak hanya menggabungkan bahwa bentuk perilaku manusia itu hanya dipengaruhi oleh lingkungan, namun juga dipengaruhi oleh pikirannya sendiri untuk memunculkan suatu tingkah laku atau perilaku. Kemudian yang menjadi dasar lagi proses pada kemampuan berpikir manusia itu ada pada proses konstruk. Jadi konstruk dalam kepribadian manusia itu jika nanti kita gambarkan dalam sebuah bagan itu terlihat dari bagaimana individu atau bagaimana manusia itu memandang dirinya dalam kehidupan.
Sehingga kepribadian itu dianggap juga oleh George Kelly adalah bagaimana manusia itu memandang dirinya dalam kehidupan ini. Jadi bagaimana memandang dia hidup atau bagaimana proses persepsi, cara pandang individu atau manusia itu terhadap yang ada di sekitarnya. Sehingga kalau digambarkan oleh Kelly, manusia itu melalui proses membuat hipotesis, kemudian mengembangkan hipotesis. Nah, jadi bagaimana prosesnya, apakah ini bisa dilakukan, apakah ini ada hasilnya. Nah, kemudian terbentuklah suatu teori yang ada pada diri manusia itu sendiri untuk menguji hipotesis yang ada dalam proses berpikirnya. Nah, tingkah laku yang dimunculkan ini sebagai bentuk bahwa manusia itu sedang mengembangkan bukti-bukti dari hipotesis yang ada di proses berpikirnya dirinya sendiri. Sehingga kalau kita gambarkan skema metafora oleh Kelly, karena didasarkan pada metateori tadi, proses terbentuknya perilaku yang didasari dari kemampuan berpikirnya itu adalah proses mulai dari the construction, kemudian the fundamental postulate, dan juga the experience corollary. Jadi dimulai dari bagaimana teori yang ada pada diri manusia itu, kemudian bagaimana hipotesis, kemudian melakukan observasi dan eksperimen terhadap lingkungannya, sehingga muncullah suatu pemahaman baru yang dikonstruksikan sebagai gambaran teori pada diri individu sendiri. Jadi anggapannya ketika individu itu sedang bereksperimen, itu adalah sedang membentuk pemahaman baru pada dirinya. Kemudian ada proses konstruksi sistem, jadi proses konstruksi pemahaman baru dalam dirinya sebagai proses antisipasi ataupun juga nantinya sebagai proses untuk memunculkan perilaku atau experience, dan juga muncul lagi konstruksi sistem. Jadi proses kemampuan individu ketika berperilaku dianggap oleh Kelly sebagai eksperimen ini dianggap sebagai proses bahwa individu itu sedang memunculkan perilaku atau behavior, jadi experience and behavior. Nah, disinilah gambaran bahwa individu itu memunculkan perilaku yang kita gambarkan sebagai kepribadian. Jelas ya, jadi memang perlu dipahami lagi dari skema metafora Kelly, di mana di sini dianggap bahwa individu itu berperilaku karena adanya proses cara pandang terhadap dunianya, di mana dalam proses rangkaian untuk membentuk teori, dan perilaku manusia itu ada pada proses experience dan behaviornya juga. Ketika perilaku ini sifatnya konsisten, maka kita anggap sebagai kepribadian. Mungkin ini sedikit pemahaman saya yang dapat teman-teman pahami juga berkaitan dengan proses teori kepribadian menurut George Kelly. Semoga penjelasan saya yang sedikit ini bisa lebih bermanfaat bagaimana teori kepribadian menurut George Kelly. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.